Jadi ruang lingkup pelayanan di Samsat Pangandaran itu ada enam kategori pajak. Walaupun wayana ada sifatnya pajak maka memaksa, jadi tidak dibayar lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wilujeng siang sadayana, wilujeng siang lajeng kasonten. Dina dinten ieu simkuring, alhamdulillah tiasa nepangan ka wargi simkuring, sepuh simkuring tiasa silaturahmi ka Samsat Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Kaleresan Kepala Samsat Kabupaten Pangandaran, wargi simkuring ayeuna tugasna dia di Samsat Kabupaten Pangandaran. Nah, kadang warga sadayana engke urang diterangkeun mangteun masyarakat Kabupaten Pangandaran seueur anu teu acan terang bagaimana carana kumaha gitu tah mayar pajak, bisi mayar pajak teh ribet atau kumaha tah. Padahal mah mayar pajak teh ringan, babari, gampil. Jeung kita sebagai masyarakat yang baik, warga negara yang baik ya kita mesti membayar pajak tah. Sekarang kita ngobrol bareng, ngobrol bareng orang penting bersama Mang Haji Adun, Kepala Samsat Kabupaten Pangandaran. Oke, Mang Haji, alhamdulillah. Nah, Mang Haji, ayeuna di dia tugas sudah berapa bulan? Jadi berarti di Pangandaran tuh nembe 2 bulan. 2 bulan, langkung 4 dinten lah. Jadi Pangandaran itu memang potensi wisata ya, dan memang juga religinya juga banyak pesantren, budayanya luar biasa. Budaya Pangandaran itu kan budaya pantai kan, budaya nelayan dan budaya pertanian. Nah, jadi itu uniknya Pangandaran itu jadi ada budaya nelayan, ada budaya pertanian. Iya. Nah itu, nah ini mungkin tugas dari Pak Gubernur sebagai kepala kantor Samsat lah muncul masyarakat banyak. Padahal itu teh lamun cek nomenklatur nama di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah namina teh gitu kantor teh. Nah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah itu di dalamnya ada Polri, ada Jasara Harja, ada BJB. Karena memang pengelolaan uang itu nggak boleh mengendap semenit pun, harus langsung setor ke BJB. Nah jadi ruang lingkup P3D atau Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah itu ada 6 jadi bukan hanya pajak kendaraan bermotor, ada juga bea balik nama, ada juga kendaraan baru BBM 1. Ada juga pajak air permukaan, ada juga pajak rokok, dan yang keenam retribusi lainnya kayak aset. Nah kayak yang dagang-dagang di situ di kantin, itu teh bayar retribusi. Sebulan 200.000. Gitu sih. Jadi kira-kira eta lah. Jadi ruang lingkup pelayanan di Samsat Pangandaran itu ada 6 kategori pajak. Dan itu terutama di pajak kendaraan bermotor. Nah iya kan memang secara global warga Pangandaran atau wajib pajak Pangandaran tuh insya Allah pada sadar pajak. Cuman kan kemarin karena ada COVID, ada bencana ya, ada bencana global, jadi kita juga memaklumi. Nah, itu sih. Kan iya Mang Haji, jadi di Pangandaran mah kan baru-baru ini ya baru ada Polres. Jadi kesadaran masyarakat akan berkendara berlalu lintas di jalan memakai aturan yang baik dan benar menurut aturan kepolisian belum pada sadar. Bahkan motor di kendaraan oke muncul peribahasa Mang Haji banyak kendaraan yang murtan. Seperti yang murtan sebelahan terus tepuku inung bapana. Sebetulnya kalau barunan Mang Haji lah motor sabelahan mah mobil sabelahan bukan incak aspal ya maksudnya. Kudunan jangan incak solokan. Setuju. Sebab tidak bayar pajak, sebab tina uang pajak teh barunan jangan bangun jalan, tutur dan sebagainya. Penataan pantai itu gede sih itu pantai udah. Dari provinsi. Jadi
Jadi mesti tahu di masyarakat Kabupaten Pangandaran kita bayar pajak itu. Jadi untuk kita jadi kan itu nanti jangan rakyat kene itu teh. Ya, jadi tagline-nya pajakmu untuk Jawa Barat. Benar. Karena lamun abdi tos mulilingnya ke 10 kecamatan, alhamdulillah Pangandaran itu saraya jalan beberapa bupati ya. Iya. Sama Prokopimda jelasnya dari mana OPD, SKPD gitu kan, masyarakat OG toko kan gitu. Jadi memang manfaat pajak tuh di samping untuk pembangunan, karena kan Abi itu target tahun ini tuh 30 miliar untuk dari PKB ya, pajak kendaraan bermotor. 30 miliar. 30 miliar. Kalau dari semuanya 6 item itu hampir 90 miliar. Nah, dari 90 miliar itu ada dana bagi hasil Dana bagi hasil itu 30% buat buat Kabupaten Pangandaran. Nah, makanya Pak Bupati itu kan beliau sebagai pembina Samsat. Iya. Pak Kapolres juga pembina Samsat. Bapenda sendiri sama BJB. Nah, ini harus rajin-rajin menyampaikan ke masyarakat, ke wajib pajak, terutama negara motor gitu, mobil. Yuk kedah diisi kena tepat waktu gitu, karena lamun segitu ngabiayaan pembangunan kumaha. Terus ogenan sahur abah manya, sahur sepuh urang sadayana, lamun masyarakat mayar pajak eta teh bisa tanpa obala gitu. Jadi mual bisa regreg, bisa tenang, eta cek apa tanpa obala. Nah, eta cenah. Jadi walaupun wayangna dari sifatna pajak mah kan memaksa, jadi kita dibayar lah. Gitu. Memang wajib hukumnya wajib. Gitu. Sebagai masyarakat warga negara yang baik wajib pajak. Jadi kalau masyarakat sekarang yang di perkampungan, yang di infrastruktur ataupun jalan akses lah gitu, mesti kena baru tuh, orang mesti sadar diri. Motor orang sih harus ikut acan, kendaraan orang harus ikut acan gitu. Jadi kedepannya dari pajak kendaraan itu dialokasikan ya karena untuk kita sendiri, untuk masyarakat Kabupaten Pangandaran. Nah gitu. Mang Haji mungkin ada itu program-program di pajak bukan di Samsat Pangandaran. Jadi kita itu dituntut oleh pimpinan untuk terus berkarya, berinovasi dan kolaborasi. Nah, kita di Samsat Pangandaran salah satu inovasinya itu ada namanya sandaran jebol. Sandaran jebol. Sandaran jebol ini singkatan tina Samsat Pangandaran Jemput Bola. Oh, jemput bola. Nah, jadi kita tuh ada 6 pelayanan di Pangandaran tuh. Ada di Induk di sini, ada di Samsat wilayah Barat di Parigi, ada Samsat keliling di keliling gitu, itu di kecamatan ya. Terus ada Samsat desa di Ciganjeng, kemudian juga ada Samsat di Bungur Raya, itu kerjasama dengan Bumdes, dan ada Samsat Gendong. Nah, jadi kita intinya tadi benar kata Haji, ingin bayar pajak itu mudah. Jadi dan bayar pajak ini selama persyaratannya ditempuh itu insya Allah mudah, tidak susah. Nah, gitu. Jadi kemudian kita juga punya sandaran jebol ini ya, Samsat Pangandaran Jemput Bola ini salah satunya adalah kita kerjasama dengan kepala desa nih. Nah, jadi sebelumnya kita kolaborasi silaturahmi ya. Kita memberikan data ke Pak Kades tuh, contohnya kemarin tuh desa Kersaratu ya, desa Muli, Sidamuli. Paku punten ya, warga Paku tah ieu aya nu gaduh motor, mobil can dibayar. Kan Paku nanti isi. Anu cenah baru mun wayahna bantusan. Nah, ternyata aparat desa itu kewilayahan semangat mun cenah sok abdi. Itu progresnya alhamdulillah. Jadi sok cenah abdi teh lamun aya nu bade bayar di dieu, ada 10 orang, kita siap jemput bola kan itu. Jadi pada hari itu juga bayar, pada hari itu juga STNK-nya disahkan. Jadi nggak bolak-balik. Oh, bisa dikolektif di desa-desa. Jadi nanti dari pihak Samsat Pangandaran datang ke desa masing-masing. Ada juga kalau yang sudah modern lah gitunya, harus gaul. Ada namanya Sambara Ji. Oh, aplikasi. Nah, ini Sambara ini. Jadi Sambara masyarakat yang ingin mengecek nih
Itu mobil teh bener teh, motor teh bener teh, nopona bisa dicek dari Samara di aplikasi Play Store. Oh, Play Store nanti tinggal di-download Sambara. Nah, jadi Samara Samsat Jawa Barat. Jadi bisa dicek di sini di info PKB itu model. Taruhlah haji di jalan teh masalah yuk. Dua mobil teh sopan ya rempetnya. Wah tinggal ya nopona di. Ya nopona lamun Jawa Barat mah kan D. Lamun piangan Z ya atau T naon lah. Masuk ke nih di tah D. Dieuna naon, nopo polisi naon, plat hitam merah kuning. Klik langsung muncul gitu. Serang nama-nama miliknya. Wih, mantap. Jadi Di-download. kalau mau langsung bayar pajak, di situ nanti di bawah langsung apakah mau bayar, yes atau tidak. Yes, gitu. Jadi sekarang simpel. Kalaupun hari libur nih, hari Minggu atau hari besar nasional, masyarakat jangan takut. Karena di Indomaret, di Alfamart juga bisa bayar. Oh, Indomaret Alfamart bisa bayar pajak. Caranya ya di tempuh aplikasi Play Store ini. Jadi nanti ada kode bayar. Gitu. Caranya itu nanti KTP, nomor KTP dimasukkan NIK-nya sama 5 digit nomor rangka. Udah keluar kode bayar, langsung ke kasir, dia kode bayar pajak abdi, bayar motor, udah keluar. Nah, cuman memang setelah dana bayar itu keluar harus disahkan, datang ke Samsat. Tapi sebetulnya itu udah bisa tidak artinya tidak akan nunggak pajak gitu. Jadi namun ditilang oke dina STNK teh can ieu nya aya gitu. Kalau di bari hiji. Oh siap. Pelayanan dia di pelayanan. Kita podcast sambil pelayanan karena kita itu melayani masyarakat Samsat Pangandaran itu sepenuh hati dan sampai kapanpun sampai sabubukna pokokna nama eta. Atur nuhun teh mangga. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Pangandaran khususnya kaum milenial, kaum milenial, jadi tinggal di-download di Play Store Sambara, aplikasi Sambara nanti di bawah aplikasi Sambara. Mantap. Biasanya kan kalau yang ribet itu pertama di satu sisi wajib pajak itu sibuk. Tapi sekarang kalaupun sibuk, kemudian identitas mobilnya atas nama sendiri, itu mudah melalui Samara ini. Gitu. Biasanya kan yang masalah itu pertama dia nunggak, kemudian KTP-nya bukan atas nama dia, tapi orang lain. Biasanya diblokir tuh, karena kan progresif sekarang ada pajak progresif. Ada pajak progresif. Nah, pajak progresif kan lumayan, sekian persen ya. Itu biasanya yang sudah menjualnya itu minta diblokir. Blokir Pak, itu boleh silakan ada formulirnya. Tapi kalau umpamanya mau dibuka lagi bisa, tapi ada permohonan dari yang bersangkutan. Sesuai prosedur lah. Nah biasanya gitu yang bikin gimana. Padahal sebetulnya ngisi ke motor atau mobil ya itu mudah. Sangat mudah. Kedepannya Bang Haji sebagai Kepala Samsat di Kabupaten Pangandaran, tadi kan ada program jemput bola untuk bayar pajak. Mungkin bisa ya untuk kedepannya berbaur sama ke majlis-majlis taklim, bisa atau ke kumpulan komunitas. Bahkan kalau mau Samsat masuk pesantren. Kalau keluarga kita ada pesantren yang siap untuk menjadi tempat pembayaran pajak kendaraan, siap. Kita siap. Tinggal nanti kita perjanjian kerjasama gitu. Kan kayak taruhlah di Al-Furqon nih, sampai badai dijadikan dia bisa. Gitu, jadi nanti kita kerjasama dengan pesantren. Jadi sebetulnya itu pemerintah itu benar-benar memperhatikan masyarakatnya dengan baik. Jadi uang pajak itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebetulnya. Jadi ya kita mesti sadar pajak untuk masyarakat Kabupaten Pangandaran khususnya, pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Mungkin kalau masalah PBB dan lain sebagainya itu beda, bukan ke Samsat ya Pak ya. Itu ke pemerintah daerah. Oh, pemerintah daerah itu mah. Kadang kayak bisa naik masalah PBB Samsat, kita bisa gitu. SPPT diarahkan kayak itu dong. Mami kata mah. Tapi nanti ke depan itu kemarin Pak Bupati Pangandaran sudah bilang
mau membangun mall pelayanan publik. Wih, Jadi mall pelayanan publik itu terpadu di situ masyarakat bisa sambil ngopi gitu. Ada tempat bayar kendaraan bermotor, ada PBB, ada reklame semua di situ. Dan pemerintah daerah yang maju itu salah satu indikatornya dia harus punya mall pelayanan publik. Contoh Surabaya kan, kemudian di Bandung. Nah kemarin Pak Bupati itu sudah menjadi isu utama dan program prioritas. Nanti di Pangandaran itu mau ada mall pelayanan publik. Rencananya di Parigi kemarin tuh. Mantap ya Pangandaran. Pangandaran itu juara sesuai dengan Jabar juara. Pangandaran itu bupati kita Bapak Haji JJ Wiradinata. Nah terus ada lagi Ji, kalau umpamanya masyarakat Pak biasa tuh nabung kanggo ngisikeun motor biasa. Itu namina teh samsat, tabungan samsat, wajib pajak biasa buka rekening di BJB. Tentu dongkap ke BJB, abdi bade program teh samsat. Terus isi formulir, bahkan tinggal di BJB Digi juga bisa di aplikasi. Nah di BJB Digi ini itu bisa, ya data sendiri tinggal masukkan nomor polisi, kemudian NIK. Cuman nanti di debitnya itu taruh lamun 12 bulan ya, pajaknya itu 2 juta, berarti dibagi 12, dibagi 11 bulan. Nah per bulannya itu nanti di debit gitu. Oleh BJB. Nah jadi kalau nanti mau bayar pajak dari BJB itu ada SMS. Bahwa uang Anda sudah debit untuk pembayaran teh samsat. Udah tinggal nanti bukti resinya di bawah disahkan selesai. Jadi tidak akan lupa gitu. Mantap tuh. Jadi setelah kita diobeng samsat masalah perpajakan ternyata sangat ringan dan mudah. Untuk kedepannya harapan mengaji untuk masyarakat Kabupaten Pangandaran dan untuk samsat Kabupaten Pangandaran sendiri, harapan Bapak Yuno. Ya. Harapan ke depan mungkin pertama bahwa samsat ini atau gedung P3DW ini ya kantor pelayanan ini milik masyarakat. Sehingga kita sadar betul masyarakat itu harus menjadi target penghormatan utama atau pelayanan prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Samsat, ini saya didampingi kasih pendataan dan penetapan. Ini Pak Agung ini kita berikan fasilitas kemudahan dalam rangka pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan alhamdulillah di Samsat Pangandaran ini berkat kolaborasi semua pihak, dalam hal ini Pembina Samsat Jabar, Pembina Samsat Kabupaten Pangandaran, Pak Bupati, Pak Kapolres, BJB dan Jasa Harja, teman-teman disabilitas sekarang bisa dengan mudah datang ke Samsat Pangandaran atau P3DW Pangandaran dan sarana prasarananya ramah disabilitas. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi makanya Samsat Pangandaran itu kita punya kopi pojok, warung kopi. Mantap. Nah warung kopi itu di dalamnya ada smoking area, bisa ya ahli ngebul gitu, ahli hisap gitu. Dan kopinya itu gratis. Kopinya juga kopi milik produk dari Pangandaran, kopi giling ya. Nah itu juga baik karena di situ ekonomi UKM berjalan. Kita juga di sini menyiapkan, karena saya sadar betul bahwa kantor ini milik masyarakat ya, ada display UMKM atau pojok Dekranasda di bawah. Nah itu bagi UKM, pelaku usaha kecil menengah, produk-produknya di situ dipajang gitu. Nanti di bawahnya ada nomor WA. Nah itu udah berjalan. Kemudian juga kita saking sadar ingin melayani prima bagi kaum disabilitas. Nah kaum disabilitas juga kita kasih sarana prasarananya, kumaha carana supaya teng diangkat.
kemudian diberikan tempat parkir khusus Khusus untuk jadi disabilitas. disabilitas itu tidak boleh digugat, itu ada di depan satu display buat tempat parkir. Nah kemudian juga kita menyediakan kalau bagi tunarungu wicara ada alat bantu. Alat bantu. Nah kemudian juga yang kedua kita sadar betul kita ini penagih pajak. Karena itu tadi kenapa kita nagih ya untuk masyarakat juga, gitu kan? Iya. Nah sehingga dua item inilah kami fokus untuk pembangunan Pangandaran khususnya umumnya Jawa Barat. Nah kemudian saya ingin juga tadi itu bahwa fungsi Samsat ini harus menjadi fungsi kemakmuran umat, jangan hanya masyarakat sini bayar pajak, jangan, tapi harus ada fungsi silaturahminya. Nah makanya kan sengaja ada warung kopi pojok itu untuk itu silaturahmi ya, dan juga kita untuk budaya kerja supaya terhindar dari korupsi kita setiap Rabu ada pengajian nah Haji nanti harus mengisi hari Rabu, setiap hari Rabu dari mulai jam 7 sampai jam setengah 8. Nah nanti kita bikin jadwal dan semua wajib aparat di sini tuh harus mengikuti siraman rohani. Itu upaya kita dan hari kerja mah ya amanah. Semua akan balik gitu kan. Nah, jadi kita harus memberikan yang terbaik. Itu harapannya, Ji. Jadi, Samsat Pangandaran bisa diatur warung kopi gratis untuk silaturahmi, memperkuat silaturahmi. Tapi kade kudu bari ngasihkeun kendaraan motor, jangan saukur kopi gratis na wungkul. Gitu. Tuh aya kulum hui, aya ieu, kulum suuk, ini bisa diakan oleh Samsat. Disuguhan masyarakat teh, dibungakeun masyarakat tinggal urang sadar pajakna. Oke paminten Mang Haji, alhamdulillah podcast hari ini ngobeng yang begitu singkat, tapi alhamdulillah mudah-mudahan banyak manfaat dan membawa maslahat, mobil khusus untuk masyarakat Kabupaten Pangandaran, umumnya untuk masyarakat Jawa Barat. Jadi kita telah ketahui bahwa perpajakan itulah ya seperti itulah. Jadi intinya mudah dan terarah, terukur serta maslahat manfaat untuk masyarakat terutama. Terima kasih, hatur nuhun pisan Mang Haji. Mudah-mudahan Mang Haji simpan yang yuswa, berkah, babari ngelik jeung rintinan, abis simkuring kade teh bosan-bosan ngopi, kopi gratis. Nah, eta begini. Penting masyarakat Kabupaten Pangandaran jangan lupa sadar akan membayar pajak. Eta intinya malah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.